Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus bersukacita, karena hidup kita semua ada dalam kendali, dalam kasih kemurahan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami mohon bukalah mata hati kami. Seringkali kami hanya melihat apa yang nampak di permukaan, namun hari ini kami rindu belajar melihat apa yang Engkau lihat. Gantikanlah kacamata duniawi kami dengan kacamata kasih-Mu, agar kami mampu memandang sesama dan juga kehidupan ini dengan penuh belas kasihan, bukan dengan penghakiman. Urapilah pikiran kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seolah-olah mata Anda terbuka, namun Anda tidak melihat apa-apa? Kita hidup di tengah dunia yang begitu sibuk, penuh dengan hiruk-pikuk, dengan segala kekhawatiran, kecemasan, ada tekanan pekerjaan, tagihan yang menumpuk, masalah keluarga, hingga informasi atau berita-berita buruk di berbagai macam media. Tanpa sadar, semua hal ini bertindak seperti kabut tebal yang perlahan-lahan menyelimuti pandangan rohani kita. Kabut ini yang seringkali disebut dosa atau berbagai macam kecemasan, kekhawatiran dunia membuat kita fokus hanya pada apa yang ada di depan mata kita. Baik itu seperti gambaran suatu masalah kita, soal kegagalan kita, soal kecemasan, ketakutan kita. Akibatnya, kita menjadi buta terhadap realitas yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih indah, yaitu perspektif ilahi yang Tuhan miliki. Kita lupa bahwa Tuhan melihat sebuah rencana, sebuah harapan, dan sebuah kemenangan di balik setiap tantangan. Kita perlu sebuah anugerah khusus, sebuah sentuhan dari surga agar hati kita dan mata rohani kita diterangi kembali. Karena itu, saat ini mari kita renungkan bersama. Bagaimana kita bisa mulai melihat bukan dengan mata duniawi yang lelah ini, tetapi dengan mata Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh warna, penuh suara, penuh dinamika, penuh hiruk-pikuk. Mata kita adalah jendela yang tidak pernah lelah menangkap jutaan gambar setiap hari. Namun pernahkah Anda merenungkan seberapa sering pandangan fisik kita ini sejalan dengan pandangan rohani yang Tuhan inginkan? Renungan kita hari ini adalah sebuah tantangan atau sebuah pergumulan yang mendasar dalam hidup orang percaya, yaitu bagaimana kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Ini bukan sekedar kemampuan fisik untuk melihat, melainkan suatu kemampuan hati untuk dapat memahami dan merasakan perspektif, prioritas, dan juga kasih Bapa di surga. Apa yang menjadi kabut
yang memburamkan pandangan kita saat ini. Alkitab mengajarkan bahwa mata rohani kita seringkali tertutup atau terdistorsi oleh dua kekuatan utama, yaitu dosa dan kekhawatiran dunia. Yang pertama, dosa, selaput yang menutupi mata hati. Dosa dalam segala bentuknya bertindak seperti selaput tebal yang menutupi kornea rohani kita. Ketika kita membiarkan iri hati, kesombongan, kepahitan, atau keinginan duniawi menguasai hati kita, merajalela dalam hidup kita, hati kita menjadi gelap. Kita mulai melihat diri sendiri sebagai pusat segalanya. Kita melihat orang lain sebagai pesaing atau bahkan hanya sebagai alat. Kita melihat penderitaan bukan sebagai suatu kesempatan untuk kita bergantung pada Tuhan, melainkan sebagai kemalangan yang harus dihindari dengan segala cara. Pandangan ini adalah pandangan yang berpusat pada diri sendiri. Kita kehilangan suatu kemampuan untuk melihat kesucian Tuhan, kebesaran rencana Tuhan, dan juga nilai kekal dari jiwa manusia. Nabi Yesaya menggambarkan jurang ini ketika ia berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa bukan hanya memisahkan kita dari hadirat Tuhan, tetapi juga memisahkan kita dari cara pandang Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran dunia. Ini adalah berbicara tentang debu yang mengaburkan fokus pandangan kita. Selain dosa, kekhawatiran dunia juga ikut memburamkan pandangan rohani kita. Tekanan hidup, entah itu karena banyaknya tagihan, soal karir kita, soal kesehatan, soal masa depan dari hari tua kita atau anak-anak kita, semua itu dapat menciptakan suatu debu-debu yang sangat halus yang menumpuk di lensa mata hati kita. Yesus sendiri menyinggung hal ini dalam perumpamaan penabur, di mana benih firman Tuhan tercekik oleh kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal yang lain. Markus 4 ayat 19. Ketika kekhawatiran menguasai, kita melihat hidup melalui lensa ketakutan, melalui lensa kekurangan. Kita melihat masalah begitu besar sehingga menutupi kebesaran Tuhan itu. Kita tidak dapat lagi melihat janji-janji Tuhan yang teguh, tetapi hanya melihat berbagai macam potensi kegagalan yang ada. Kita berhenti melihat pemeliharaan Tuhan dalam hal-hal yang kecil karena pandangan kita terfokus pada jurang, masalah, persoalan, tekanan hidup yang ada di depan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya adalah Tuhan tidak ingin kita hidup dalam pandangan yang buram. Tuhan rindu agar kita memiliki perspektif ilahi, cara pandang ilahi. Untuk itu kita perlu melakukan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam doanya. "Dan aku berdoa supaya ia menerangi mata hatimu,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa yang melimpah bagi kita yang percaya. Efesus pasal 1 ayat 18 dan 19. Proses untuk melihat seperti Tuhan melihat melibatkan penyerahan dan juga permintaan aktif atas terang Roh Kudus. Yang pertama, pembersihan. Kita perlu mengakui dan meninggalkan dosa kita. Ini adalah suatu tindakan membersihkan selaput kotoran yang menutupi mata hati kita. Pengakuan bahwa pengampunan dan juga pengampunan memulihkan pandangan mata rohani kita. Yang kedua, pergeseran fokus. Kita harus memindahkan pandangan kita dari masalah duniawi, entah itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepada kebenaran yang kekal, yaitu janji-janji Tuhan. Ini berarti secara sadar kita memilih untuk melihat masalah kita melalui cara pandang Tuhan, bukan melihat Tuhan melalui masalah kita. Melihat apa yang Tuhan lihat itu berarti yang pertama, melihat seorang peminta-minta bukan hanya sebagai gangguan, melainkan sebagai jiwa yang berharga di mata Kristus. Yang kedua, melihat konflik di kantor atau di pekerjaan bukan sebagai alasan untuk kita membalas dendam, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih, menunjukkan kesabaran Kristus. Yang ketiga, melihat masa depan atau hari esok yang tidak pasti bukan sebagai alasan untuk kita menjadi panik, melainkan sebagai undangan untuk kita mau bersandar sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menerangi mata hati kita, kita akan mulai melihat realitas dengan cara yang baru. Kita melihat pengharapan dalam panggilan kita, kemuliaan dalam warisan kita, dan juga kuasa yang dahsyat yang bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak lagi melihat hidup dengan mata daging yang terbatas, tetapi dengan mata iman yang menembus keabadian. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami datang menghadap-Mu. Kami sadar seringkali mata hati kami menjadi buram, dosa dan kekhawatiran duniawi yang silih berganti telah menjadi kabut yang tebal yang menghalangi kami dalam melihat kebenaran-Mu melalui mata iman kami. Kami sering fokus pada masalah kami, bukan pada janji Engkau. Tuhan, kami mohon kirimkanlah terang-Mu ke dalam hati kami. Singkirkanlah setiap selubung yang menghalangi pandangan rohani kami. Ajar kami untuk dapat melihat setiap situasi dan bukan dari diri kami sendiri dan dari orang lain, bukan dengan pandangan manusia yang terbatas, tetapi dengan cara pandang ilahi-Mu. Biarlah kami tidak lagi melihat kegagalan, tetapi kesempatan untuk kami menjadi bertumbuh. Biarlah kami tidak lagi melihat ketakutan, tetapi kekuatan dan juga kasih setia-Mu. Terangi hati kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melihat apa yang Engkau lihat. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.